Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu wasilul yadaini. Adapun fardunya wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Minal kaffaini mulai dari telapak tangan, wal dhiraini dan dua lengan. Tangan itu mulai dari telapak tangan sampai dengan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Sampai dua siku. Jadi mulai dari ujung jari sampai siku. Bifathil mimi wa fathil bi kasril mimi wa fathil fathi, dengan kasrahnya mim dan fathahnya fa, mirfaq. Afsaha halai lebih fasih minal aksi daripada sebaliknya. Kalau sebaliknya marfik ini kan mirfaq ya. Memang ada yang membaca marfiko ini, tapi lebih fasih membaca mirfaqo ini, dua siku. Wa yajibu waslu jami'ima, dan wajib membasuh seluruh sesuatu fi mahallil fardhi, yang ada di tempatnya fardu. Yang dimaksud mahallul fardhi di sini mulai dari ujung jari sampai siku, itu mahallul fardhi. Semua apa yang ada di situ wajib dibasuh. Min nahwi syakin, berupa sakil pecah-pecah, boirihi, dan selain sakil, alladzi lam yastatir, yang tidak tertutup. Karena kadang-kadang ada pecah tapi kemudian apa ini yang belum tertutup, wajib dibasuh. Wa mahalli syaukatin, dan tempatnya duri. Lam tawus, yang tidak masuk, silbatil, ke dalam, atas tatarat, sampai tertutup. Kalau duri itu sudah masuk ke dalam dan tertutup, tidak wajib membasuh sampai ke dalam, cukup membasuh bagian luarnya. Di annama bana sara zahiran, karena sesungguhnya sesuatu yang tampak itu menjadi bagian luar. Apa yang kelihatan itu dianggap zahir. Setiap yang zahir wajib dibasuh. Li anna ma bana sara zahiran, karena sesungguhnya sesuatu yang tampak, yang kelihatan itu menjadi barang zahir. Wasilatin, dan seperti bisul, pentil umpamanya di tangan wajib dibasuh bisul. Wa in kharajat an mahallil fardhi, meskipun keluar apa bisul itu dari tempatnya kewajiban. Meskipun bisulnya itu rajah panjang sampai keluar dari lengan, tetap wajib dibasuh. Mahallil fardhi, sekali lagi yang dimaksud mulai dari ujung jari sampai siku, mahallil fardhi. Udhufrin, dan kuku, kokoh. Wa intalah, meskipun panjang, sepanjang apapun kuku itu harus dibasuh. Wala yusamahu bisyai'in, dan tidak ditoleransi apa sesuatu. Tidak ditoleransi sama dengan mengatakan tidak dimakruh. Bisyai'in, dengan sesuatu, mimma tahtahu, dari sesuatu yang ada di bawahnya kuku, terkotor sebagai ibu bana koko, itu wajib dibasuh. Wala yusamahu,
bisain memang tak tahu, tidak ditoleransi sesuatu yang ada di bawah hukum kecuali penmalarat. Besarin dan bulu-bulu sebadanang mahallul fardi, sebadanang tangan, sebadanang lengan, zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalam. Tapi jarang kan beda orang yang ilangan takar tombu sampai gempa. Wa in kasufah, meskipun tebal bulu-bulu itu, sebiasa tebelkan ning ecetak iman ning ejanggu. Wa in tala, meskipun tebal, wa in kasufah, meskipun tebal, wa tala dan panjang, dinudratihi, karena jarangnya hal itu. Jarang sekali ada orang di lengannya atau di tangannya ada bulu yang sampai lebat dan panjang. Oleh karena itu, kalau itu terjadi, wajib dibasuh zahir batin. Kama afadahu Ibnu Hajar fit Tuhfati, sebagaimana memberikan keterangan kepada hal itu siapa Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ar-Rabi'u, adapun fardu yang keempat, mashu syai'in adalah mengusap sesuatu min basyaratir ra'si, dari kulitnya kepala. Membasuh bagian dari kepala. Kalau kepala tak wajib dibasuh, cukup diusap. Mashu syai'in, mengusap, bukan membasuh. Mashu syai'in, mengusap sesuatu min basyaratir ra'si, dari kulitnya kepala. Diusap dengan apa? Dengan apa saja. Biyadin awairiha, dengan tangan atau selain tangan. Bagian kepala, bagian yang mana saja gitu. Hatta bayadi al-muhadi li a'lad da'iri hawlal uduni. Hatta bayadi, sampai atau bahkan termasuk putih-putih, tepote al-muhadi yang lurus, li'a'lad da'iri, lurus dengan bagian atasnya barang yang melingkar, hawlal uduni, di sekitar telinga. Neng iata sakopeng kan bodo tepote kasak masuk bagian dari kepala. Artinya kalau mengusap itu cukup. Hatta bayadi, sampai tepote al-muhadi li'a'lad da'iri, si'arorosi, ke bagian atasnya barang yang melingkar, hawlal uduni, di sekitar telinga. Hatta almihi, dan termasuk tulangnya kepala. Ila dhahara, bila mana tampak tulang itu. Ada kemungkinan ada seseorang tulang kepalanya kelihatan, itu wajib cukup mengusap itu. Duna batini ma'mumatin, tidak bagian dalamnya ma'mumah. Ma'mumah nikah duka yang tembus ke otak, duka yang tembus ke otak. Membasuh bagian dalamnya itu bukan kepala itu. Ausa'rin, atau rambut. Jadi fardu yang nomor 4 adalah membasuh sebagian dari kepala, baik kulitnya kepala, ausa'rin, atau rambutnya kepala.
Tidak harus rambutnya, tapi juga bisa kulit kepala. Au sya'rin atau rambut, au sya'ratin wahidatin atau sehelai rambut. Menurut mazhab Syafi'i, mengusap sehelai rambut kepala cukup. Fi hadihi air rasi di batas kepala. Jadi mengusap rambut kepala yang ada di batas kepala. Fi hadi air rasi di batas kepala. Bi an la yakhruja dengan tidak keluar apa rambut. Bil maddi dengan cara ditarik palancang tak keluar anhu dari kepala. Ditarik min jihati nuzulihi wastirsalihi dari arah turunnya rambut, wastirsalihi dan terulurnya rambut. Jadi mengusap rambut, tapi rambut yang ada di batas kepala, di mana rambut yang diusap itu tidak keluar dari batas kepala, dari arah terulurnya rambut. Mohon obon lancang pada mohon obon orang gini mengusap rambut yang ada di bagian yang sudah di luar batas kepala tak cukup. Fa in kharaja minha, jikalau keluar apa rambut minha dari jihati nuzulihi, bagian yang kanan, rambut ada di bagian kanan kepala. Kalau diulur, ada kalanya diulur ke arah kanan, ada diulur ke arah kiri. Fa in kharaja, jikalau keluar apa rambut minha dari jihati nuzulihi, dari arah turunnya rambut, walam yakhruj min ghairiha, dan tidak keluar apa rambut min ghairiha dari selain arah turunnya rambut, masaha ghairal khariji, maka mengusap siapa orang kepada selain yang keluar. Kalau orang punya rambut agak panjang, misalnya ada di bagian kanan kepala, kalau diulur ke kanan, ia keluar dari batas kepala. Kalau diulur ke kiri, tidak keluar, maka harus mengusap selain itu, nyari selain. Mereka mengusap kepala. Mengusap berbeda dengan membasuh. Salah satu cirinya membasuh, air yang sudah sampai ke anggota wudu itu menetes. Berarti kalau mengusap, air tidak harus menetes. Al-khamisu, adapun fardunya wudu yang kelima, wasulul rijlaini adalah membasuh dua kaki. Minal ka'baini, dari dua mata kaki. Mata kaki ini kenapa kena cetek? Min kulli rijlin, dari setiap kaki. Walau fukida al-ka'bu, jikalau tidak ada mata kakinya, ada cetek, mungkin ada orang yang tak ada cetek atau ada awil marfiku atau awil mirfaku, atau tidak ada sikunya, untuk biro qadruhu, maka diperhitungkan apa seukuran cetek atau seukuran sikunya kaki. Jadi kaki itu sampai di mana harus dibasuh? Sampai mata kaki.
sampai mata kaki, di atasnya mata kaki sedikit. Bagaimana kalau orang tidak punya mata kaki? Lalu sampai di mana yang harus dibasuh? Maka diperhitungkan kadarnya mata kaki itu. Kalau mata kaki yang umum itu 1 cm atau 2 cm, ya maka 2 cm itulah yang dijadikan ukuran min ghalibi amsalihi, dari umumnya orang-orang yang sepadan, dari umumnya orang itu. As-sadisu, adapun fardunya wudu yang keenam, at-tartibu adalah tartib berurutan. Berurutan dari ini ke ini ke ini sampai ini. Urutannya ala hadhil kaifiyati, berdasarkan cara ini. Cara ini. Ala hadhil kaifiyati, menurut cara ini. Maksudnya menurut apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena fardunya wudu ini langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang disebut pertama kali di dalam Al-Quran itulah yang dibasuh lebih dulu. Apa yang disebut yang kedua kalinya itu yang nomor 2. Fausilu biwudu'ikum wa aidikum ilal marafiqi wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Disebut sareng Allah pertama kali tangan, wajah, kedua kali, yang kedua itu kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat itu kaki. Tertib menurut cara ini min taqdimi ghaslil wajhi, mendahulukan membasuh wajah, fal yadaini kemudian 2 tangan, ar-ra'si kemudian kepala, farrijlaini kemudian kedua kaki. Falau wasala arba'ata a'dha'ihi ma'an, falau wasalah maka kalau orang itu membasuh arba'ata a'dha'ihi kepada 4 anggotanya ma'an bersama-sama, yang dimaksud anggota wudu. Falau wasalah maka kalau membasuh siapa orang arba'ata a'dha'ihi kepada 4 anggotanya. Yang dimaksud 4, wajah, tangan, kepala, dan kaki, dibasuh ma'an bersama-sama. Akhirnya lam yusab illal wajhu, maka tidak dihitung kecuali wajah. Cuci tangan, kepala, dan kaki tak ibitong. Terkoju kecuali acapur ke sungai. Kalau acapur ke sungai kan pasti ada tertibnya. Kalau seseorang membasuh 4 anggota wudhunya secara bersama-sama, maka yang dihitung hanya wajahnya saja. Berarti tangannya harus dibasuh lagi, kepalanya harus diusap lagi, kakinya harus dibasuh lagi. Wala yasqutu at-tartibu, dan tidak gugur apa tertib, kabaqiyatil furudi seperti fardu-fardu yang lain, usyuruti dan syarat-syarat yang lain. Kabaqiyatil furudi wasyuruti seperti fardu-fardu yang lain dan syarat-syarat yang lain, tidak gugur apa tertib dinisyanin karena lupa, gara-gara lupa, au ikrahin atau karena dipaksa. Bagaimana kalau lupa tak tertib? Wudu mulai dari soko. Mari soko pasangan cetak, mari catat tangan, mari cetak wajah. King ika lupa. Atau karena ada pihak yang memaksa, ayo buat ketua wudu mulai dari soko. Tetap tidak gugur kewajiban tertib itu seperti fardu-fardunya wudu yang lain.
syarat-syarat wudhu yang lain. Di annaha karena sesungguhnya itu semua tertib furud dan surut min babi khitabil wati termasuk dari bab khitab wati. Sepaling gampang si umum namanya hukum wati. Hukum nikah ada dua, ada khitab taklif, ada khitab wati. Ada kitab taklif atau hukum taklifi, ada kitab wati atau hukum wati. Hukum taklif yang 5 itu wajib, sunat, haram, makruh, mubah, yang mana hukum taklif itu. Hukum taklif wajib itu apa? Wajib adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan, nikah wajib. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Haram itu apa? Haram itu adalah sesuatu yang mau tidak mau harus ditinggalkan. Makruh itu apa? Makruh adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Makruh adalah sesuatu yang kamu bisa melakukan dan boleh meninggalkan secara sama. Dilakukan iya, tak dilakukan iya dengan status yang sama, yang namanya mubah. Nikah hukum taklifi ada 5. Selain hukum taklifi, mana hukum wati, dengan tersebut wati, hukum wati. Hukum wati ini kasih nomor setong mana sebab. Misalnya masuknya waktu zuhur menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Ru'yatul hilal menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan, kan? Nomor 2 syarat. Wudu menjadi syarat sahnya sholat. Syaratnya mana hukum wajibnya mana? Menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Dekanya mana hukum buat jadi pada sebab, pada syarat, pada mani. Mani ini artinya penghalang. Seperti haid dan nifas termasuk maninya wajibnya sholat. Orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas tidak wajib sholat, bahkan tak boleh sholat karena ada mani. Mani ini kan yang mana penghalang. Tertib seperti syarat-syarat dan rukun-rukun dan fardu-fardunya wudu yang lain tidak gugur gara-gara lupa atau dipaksa. Karena itu adalah termasuk khitab waqti. Afadha dzalika Ibnu Hajar memberikan keterangan kepada hal itu. Siapa Ibnu Hajar? Fi Tuhfatil Muhtaj, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab pada Tuhfatul Muhtaj, pada Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj karangannya Imam Romli. Tuhfatul Muhtaj karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kedua-duanya sama-sama merupakan syarahnya kitab Minhajut Talibin karangannya Imam An-Nawawi. Tuhfatul Muhtaj ini termasuk salah satu kitab kesukaan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kita suka kitab Ihya dan kitab Tuhfatul Muhtaj. Qala Aliun Al-Muniri, berkata siapa Ali Al-Muniri fi Tuhfatil Wafiyati, di dalam kitab Tuhfah Al-Wafiyah. Kitab Taklifi ini kita buat cilik Kitab Taklifi. Mungkin nikah salah. Mestinya Kitabul Wati.
Boleh khitabul wat'i. Mereka punya buat CV tertulis khitabul wat'i, mestinya keliru. Khitabul taklifi pasti itu keliru. Mestinya khitabul wat'i. Kok salah? Karena kelanjutannya begini. Adapun khitab wat'i muta'alliqun bi af'alil mukallafina wa ghairihim, adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan selain orang-orang mukallaf. Itu pasti khitab wat'i yang dimaksud. Kalau khitab taklif itu hanya berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, tidak dengan perbuatan selain mukallaf. Khitab wat'i itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan selain mukallaf, kasibiyani wal majanini wal bahaimi wassahina wa ghairihim. Ini contoh. Kasibiyani seperti anak-anak kecil, wal majanini dan orang-orang gila, wal bahaimi dan keban-keban, wasahina dan orang-orang yang lupa, bawairihim dan selain mereka. Ini kebenaran pasti ikut khitab wat'i. Khitab wat'i itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, tapi juga berkaitan dengan perbuatan selain mukallaf. Selain mukallaf contohnya anak-anak kini, orang-orang gila, bahkan keban, orang-orang serupa dan yang lain-lain. Wala yustaratu fihim ilmul mukallafi bihi. Mestinya berlebihi nanti. Tidak disyaratkan di dalam mereka apa mengetahui apa yang ditaklifkan. Tidak harus mengetahui apa yang ditaklifkan. Mestinya ilmul mukallafi bihi. Mun badana kana kene marusak sepeda motor orang pakul ketemuan jadi ini kita buat ini mana. Artinya merusak banyak barangnya orang menjadi sebab dia harus mengganti. Nah kana kene orang kita membina orang merusak ketamanan harus ada pertanggungjawaban. Yang bertanggung jawab ya bukan nak kana kene, bukan orang kita, bukan embi tapi si Andi. Lagi. Nah karena ini merusak sepeda orang ketemuan dengan tuana. Ketemuan dengan tuana. Nikah karena itu khitab wat'i. Kalau khitab taklif, nah karena gini kan tak mukallaf. Nah karena tak pujung gitu, tak apa-apa. Walihada oleh karena ini yajibu i'adatus sholati, wajib apa mengulang sholat alaman atas orang sholat binajasatin yang sholat dengan membawa najis wala ya'lamuha dan dia tidak tahu akan najasa itu. Sholat atau sholat siapa orang muhdisan dalam keadaan hadas, yadhunnu at-taharatah yang menduga suci, nyangka diuji. Orang melakukan sholat sementara pakaiannya najis, baru tahu setelah sholat. Orang sholat padahal dia tidak punya wudu. Dia menduga punya wudhu baru tahu setelah sholat. Tetap wajib mengulang sholat itu karena ini menyangkut hukum wat'i. Artinya menjadikan suci sebagai syarat sahnya sholat, menjadikan punya wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Syaratnya kan yang mana hukum wat'i. Wahwa adapun khitab wat'i dikasih nutuki bahwa yang tadi itu keliru. Tertulis khitab taklif. Khitab wat'i itu adalah ja'lus syai'i sababan aw syartan aw mani'an.
Ja'lu syai'i menjadikan sesuatu sababan sebagai sebab au syartan atau sebagai syarat au mani'an atau sebagai mani. Ini menjadi sebabnya itu, ini menjadi syaratnya itu, ini menjadi mani'nya itu namanya hukum buat. Masuknya waktu zuhur dijadikan sebab wajibnya sholat zuhur. Punya wudhu dijadikan syarat sahnya sholat. Haid dan nifas dijadikan penghalang wajibnya sholat. Nikahnya mana? Itu buat. Fan najasatu maka adapun najasah mengkobi 5 termasuk golongan sesuatu. Termasuk golongan sesuatu ju'ila mani'an yang dijadikan sebagai mani min ijza'is salati dari mencukupinya salat. Dari mencukupinya salat sama dengan mengatakan dari sahnya salat. Najis menjadi mani, menjadi penghalang sahnya salat. Fama ni'iyatun najasati hukmun waq'iyyun la syar'iyyun. Fama ni'iyatun najasati maka adapun kemaniannya najasa, kemanian posisinya najasa sebagai mani. Fama ni'iyatun najasati maka adapun kemaniannya najasa, posisinya najasa sebagai mani hukmun waq'iyyun adalah hukum waq'i la syar'iyyun bukan hukum syar'i. Mestinya bukan la syar'iyyun tapi la taklifiyun. Karena hukum waq'i juga hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum waq'i. Ada hukum buat tatimatun ini adalah penyempurnaan. Syurutul wudu'i asyaratun, syarat-syarat wudu ada 10. Ini kan syarat-syarat wudu. Segala keroa fardunya wudu. Fardunya wudu sama dengan istilah rukunnya wudu. Rukun dan fardu ini kapan? Rukunnya sholat, fardunya sholat pada. Apa perbedaan antara rukunnya sholat dan syaratnya sholat? Syarat dan rukun dari satu sisi sama, di sisi yang lain beda. Apa persamaan antara rukun dan syarat? Persamaannya sama-sama kalau tidak dilakukan sholatnya tak sah, wudhunya tak sah. Tanpa rukun sholat, sholat tak sah. Tanpa syarat sholat, sholat tak sah. Kan pada itu bersamaan antara rukun dan syarat. Bedanya apa kalau rukun itu merupakan bagian daripada sholat? Takbiratul ihram kan bagian dari sholat kan. Baca Fatihah, ruku, sujud itu bagian dari sholat. Makanya disebut rukunnya sholat atau fardunya sholat. Kalau syaratnya sholat dan syaratnya wudhu bukan bagian daripada sholat, bukan bagian daripada wudhu. Syaratnya sholat adalah wudhu. Wudhu kan bagian, bukan bagian dari sholat, kan bukan bagian. Syaratnya salat menutup aurat bukan bagian dari salat. Menghadap kiblat menjadi syaratnya salat. Menghadap kiblat bukan bagian dari salat. Mungkin menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i asyaratun, syarat-syarat wudu ada 10. Wa nadhamaha ba'duhum min bahri tawili dan mendadamkan kepada syarat-syarat wudu siapa sebagian ulama min bahri tawili dari bahar tawil diqaulihi dengan perkataan ba'duhum. Syarat-syarat wudu yang 10 itu dinadhamkan oleh sebagian ulama.
Surutudu ilmar'i asrun fahakaha murattabatan fi tayyirin muhallabi hudatun wa tamyizun wa faqdun fasiha wa haidin wa liman'in katam'in murakkabi wa ma'un tahurun wa tiqadu faridatin wa irfanu kaifin ma tahakkuki mujibi kadaka dukhulul waqti lakin fussada bili hadasin qaddama indat taqarrubi syurutu wudu'il mar'i asrun. Adapun syarat-syarat wudu'nya orang itu 10. Adapun syarat-syarat sahnya wudu maksudnya asrun itu 10. Fahakaha maka ambillah yang 10 itu. Ya tore pun sapono. Murattabatan hale berurutan. Fitayyi syi'rin muhadzabin di dalam lipatan sebuah syair yang bersih. Berada di dalam kandungan syair yang bersih. Nomor 1 hudatun. Hudatun ini ibu-ibu pada tafsirannya kan. Tafsirannya hudatun artinya Islam. Tamyizun sin berdua tamyiz. Kalau tidak Islam tidak sah wudunya. Tamyiz. Beda penjelasannya tamyiz itu apa di bawah dikit. Tamyiz artinya harus menggunakan air yang suci. Wa faqdu nifasiha dan tidak nifasnya perempuan. Wa haidin dan tidak haidnya perempuan. Wa faqdu nifasiha tidak nifasnya kayak gitu. Wa haidin dan tidak haid. Wa dhiman'in dan tidak ada penghalang. Kasam'in seperti lilin murakkabin yang menumpuk. Boleh lilin di tanah acet mana. Wa ma'un tahurun kemudian air yang mensucikan. Wa i'tiqadu faridatin dan meyakini itu fardu. Meyakini bahwa wudu ini adalah wajib. Meyakini bahwa ini wajib. Wa irfanu kaifin dan tahu caranya. Ma'atahakkuki mujibin serta meyakini apa yang mewajibkan wudu. Meyakini apa yang mewajibkan wudu. Yakin ca'abon para pantan di wudu. Menan di wudu. Orang ragu engkau dia wudu apa aja ragu, kemudian ambil wudu. Setelah itu ternyata tadi itu tak punya wudu, maka tak sah wudunya. Mendagu papetan sekali, andi wudu apa aja papetan sekali. Kangkui papetan wudu kan kepang. Sebenarnya ini kata kekuatan papetan. Kata qulul waqti demikian pula masuknya waktu. Waktu masuk waktu menawudu'ah. Lakin akan tetapi khusoda dikhususkan apa ini? Syarat masuknya waktu itu dikhususkan milih hadasin dengan orang yang punya hadas qaddama yang langgeng. Artinya bagi orang yang terus-terusan hadas. Seperti orang yang tak bisa menahan kencing, ini kan yang mana daimul hadas.
Indat taqarrubi, ketika melakukan taqarrub, ketika mau melakukan ibadah. Syarhu dzalika wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana ini jadi suratul suratul ladzina Cuma aing aja. Penilaian referensi sungkan atau referensi dalam keadaan juga diperbankan itu menandingi bukti tata cara yang bersifat terus konten atau pertemuan itu kan mama serban beritaan lah untuk beritaan itu berubah itu kan ekente saya nah ini kan sulit terkorban karena aku malah kan tuh itu kan aku selain bisa dibahas sebentar kan tuh kenapa cerita yang mengerti terus aku kan kerepotan waktu tergoda pada pendapat pas pada pendapat untuk saya dikembang sekarang dia tahu itu tak ayam pada karena prakteknya aku sulit karena kalau di rumah sakit pada pak infus kan tuh auto ya tanya mau mana yang perlu kan ya kan itu pada pendapat saya berjamaah aplikatif. Ini aja peminggu datang, tapi insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Pendapat yang cukup pakai tayamum tanpa wudhu. Tapi untuk jelasnya akan saya ulang minggu sepekan datang. WTP sudah berapa kali ngalami nggak gini? Mengalami apa yang sulit gini? Memang sulit kan? Soalnya tayamumnya dilakukan di saat dia sedang membasuh bagian yang luka. Umpamanya nih tanang yang harus ditayamumi. Kan kotsuano. Napanya mana membasuh wajah dulu. Setelah wajah kan tangan. Di tangan ada bagian yang tak bisa dibasuh. Maka bagian-bagian yang sehat itu saja yang dibasuh. Sementara yang luka karena tak bisa dibasuh, ikuntai benda yumum. Kapan dayumumnya? Sekarang juga. Tadi anduk dulu, Kisara. Mencari pendapat senyaman, lah tak usah wudhu pas kuntai dayumum. Masalah syarat dan rukun. Syarat dan rukun di dalam salat, syarat dan rukun di dalam wudhu. Setidak-tidaknya syarat di dalam salat itu kan fasih paham di dalam salat Fatihah. Kadang-kadang jadi imam tidak paham. Fatihahnya kan rukun, rukunnya salat. Macam banyak. Jadi macam lain ni. Terus karena di rukun bisa jelaskan itu kan di dalam sholat. Di syarat yang di sholat. Okey. Rukunnya wudhu kan, rukunnya salat kan kedua bang. Yang 17 kan.
takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian rukuk, sujud, i'tidal. Kedua kan rukun-rukunnya sholat. Syarat-syaratnya sholat, andi wudu, suci dari hadas, raja pun hadas kini, betul ngadep kiblat, tutup aurat, kan syarat-syarat sholat. Kadang-kadang seorang imam ambisi mau jadi imam, malah syarat hukumnya belum. Oke. Kalau itu kan di mana-mana terjadi. Di mana-mana terjadi, benikeng puanana tidak ada orang yang bisa. Tapi untuk mengganti yang tak bisa dengan yang bisa sudah. Soalnya sepon kadung teti iman mulai lambok, tak nyaman di pas teti makmum. Saya jamak kosor, jamak takbir, kangkung supir, kami coba yang sampai kangkung. Kenapa tapi antaranya dalam Jakarta, salat yang wajib atau takbir, orang baca yang rukhsah selesai terus menerus. Supir nikahnya mana mudi musafir. Orang yang musafir terus. Tak pernah tak jadi musafir terus. Bolehkah orang yang selama hidupnya menjadi musafir? Apakah terus mendapatkan dispensasi apa enggak? Ini kan persoalannya. Selama statusnya jadi musafir bisa saja mendapatkan dosa. Tak toman mulai ke bengkona. Ataupun tak di bengkona. Mengenai kaum nabi itu kan juga disunahkan menjawab mana di adan waktu jelas kita. Nabi kaum makam itu dalam praktik yang kita kenapa dengarkan itu tak ada apa ada aman pak. Dong itu presiden untuk tidak saya jawab, bukan jawab tak ada. Aku pun terlalu kencang. Padahal kita juga dianjurkan menjawab nama pas aku mau wajah matu lanjut ngomong. Jadi tak ada apa. Kenapa itu caranya itu harus ada jeda sedikit memberi kesempatan menjawab? Kenapa praktis di bodoh terus kan? Mentak kerja buat sebab ibu di jawaban. Takhir jawaban di koma. Ada salah satu imam tadi itu ini HP net biasa sabar. Kemudian HP-nya berdering pas yang tak jempol sokol. Volume bacaannya separahnya tidak ketemu. Aku aja. Terus setelah ditanya apa betul ke telur manis kan? Hanya satu tip enggak jempol Beremah. Nibel HP kali itu menjadi imam, kemudian HP-nya berdering ada yang itu, pas diangkat pakai jempol kakinya, pejet kata. Volume bacaannya, parahnya enggak itu. Setelah ditanya menyamakan dengan kan pada boy juga terlebih banyak kalian juga. Bener dia kan. Tak napa artinya tidak membatalkan. Mejek HP, sana jangan kuitanang kan tak napa. Kita napa artinya tidak membatalkan sholat. Jadi itu mungkin saya misalkan sholat atau pada tahiyat, tapi jadi bintil. Alar bangun. Ibaratnya ketika sam cengeng. Secara fikih cengeng cuma kan mengganggu esensi daripada sholat. Karena sholat itu kan ada format, ada hakikat. Formatnya sebagaimana yang kita lakukan itu format sholat. Tapi hakikat sholat itu kan khusyuk hakikatnya.
Mun pon mati HP kan ada indikasi kuat orang itu tak khusyuk. Mangkan tak usah nyambi HP mana khusyuk. Membuat tak khusyuk rasa makmum nggak detail. Oke. Oh, tidak yang apa ini? Boleh naik Pak ini. Wah, kena sir kamu nih kan, cuci. Mati theur, mati theur. Konsentrasi kan, konsentrasi jawaban. Kamu COVID lah. Kemudian tahu terus set tong tadi potong lolos cek tadi itu. Terus kenapa di waduh Umpun tak ada sokan nasi baru bertanya tak usah. Ben Allah suruh masa sokong, umpun tak ada sokan. potong kan. Mana kita sokok palsu bukan palsu kan itu ya. Saya suruh bos saya sokong si asli kan. Berarti tak usah. Tak usah. Terus yang nomor 2 batas-batas kepala. Batas-batas. Kalau tahu batas-batas wajah, tahu batas-batas kepala kan. Batas-batas wajah kan mari beri. Panjangnya, lebarnya kan mari. Paling atasnya tempat tumbuhnya rambut. Paling mabena cangkem. Kanan kiri dari kopeng ke kopeng. Di luar itu kepala. Berarti PTN masuk ke itu PTN. Oke. Iya tak kopeng sih masuk. Iya tak Masuk kopeng. apa aja maksudnya PTN? Masuk. Apa aja? Saya maksud sholat jahar sama sholat khawf. Kadang-kadang duhur tadi itu pakai terus berpanjang. Dan sholat tadi itu tak tinggi aja. Tapi imam kadang-kadang mulai dari takbir sampai anak sapa. Takbir itu masih sunat pesanta. Mun lain padahon. Kan sholat sirrinya. Sholat sirri. Takbir beda. Mentakbir kan takbir intikon kan. Agar supaya makmum tahu bahwa sudah dapatnya mana ruku, sujud dan seterusnya. Alang pengerti hari cuma dong beran punya ada cincin ada kuliah ada orang mandi dia nak berani tidak mana dia mandi aja mengerti kita tentang mana dia karena kini nak jelas kata pun apa nastari nabi tu usul dia nak tak mana dia Mungkin. Sekiranya include di dalam yang besar. Ada kan bisa mana kita anak kasar ini, mana kita kalian pas ikut terkundas apa? Gimana dia? Jawabannya wudhu include di dalam mandi. Asal tak ku nekuk ini. Ini punya macam mana kenapa? Biar aku bebe lawan apa? Jadi sama di sholat di rokok sementara di kantor
ada daturan di masjid kayak apa nama ada sini musola apa Berapa? ada tinggal itu antara masjid sekarang ini musola atau sudah di masjid tapi ngerasa lagi sholat kantor dia kan itu kenapa ngiring saya ada sini musola apa masjid karena sudah di masjid silakan pertama Salat sunat sebaiknya dilakukan di rumah. Salat sunnah sebaiknya dilakukan di rumah. Artinya termasuk salat Jumat sebelum mangkat ke Jumat sudah salat sunat dulu. Terkecuali mangkat ke Jumat kita masuk waktu zuhur. Kalau zuhur sudah masuk, maka sebelum berangkat ke salat jemaah, salat sunnah dulu di rumah. Jadi bila dapat ke masjid tinggal salat tahiyatul masjid. Kalau di rumah belum melakukan salat sunnah, maka dapat ke masjid melakukan salat sunnah. Dan salat sunnah itu dianggap sebagai tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya include. Maksud tadi yang tadi kita ngambil salat sunnah. Salat sunnah sekali mandi syukur itu kita dipunya. Kedua-duanya, kalau sebelum berangkat ke masjid, wudu, setelah wudu salat seperti wudu. Setelah itu salat sunnah qobliyatul zuhri umpamanya. Kalau zuhur sudah masuk waktu. ini kan ada masuk sholat sunat kemudian kan itu apa silakan pertama ngiring saya ada di sini masih kalau Menurut sikap aku sepenting sudah yakin masuk waktu. masuk Yang paling penting yakin bahwa waktu zuhur kon masuk. Mendagu nurut sini berdua. sampai masuk yang kemudian kerja madinnya kan Oke. Menurut sikap aku kan jarak antara yang pertama dan yang kedua tak habis.